Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hafidhun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, tsumma shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hadir ke masjid untuk melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumat penuh dengan keberkahan. Setiap pekan kita hadir di masjid untuk melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjamaah. Di samping itu pula kita mendengarkan khatib untuk menebalkan keimanan kita. Mungkin satu pekan yang lalu banyak salah khilaf yang kita lakukan, maka setiap hari Jumat kita hadir di masjid, kita hadir di surau mendengarkan khatib membacakan khutbahnya. Tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan nilai ketakwaan ini, tentu dengan mengurangi kesalahan, kekhilafan, maksiat yang kita lakukan selama ini. Mungkin tersadari oleh khatib, mungkin tersadari oleh nasihat-nasihat guru kita, dan mungkin ternasihati diri kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita lihat, mungkin dari keluarga kita, anak kita, istri kita, yang memberikan inspirasi bagi kita untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah yang Allah hadirkan pada diri kita agar kita mengurangi maksiat. Kalau bisa hilang maksiat yang kita lakukan sepanjang hidup ini. Ayyuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini kita saling mengingati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingati dalam hal kebenaran dan saling mengingati dalam hal kesabaran. Yang berbicara saat ini tak luput pula dengan salah dan dosa. Semua manusia pasti melakukan maksiat. Tentu khilaf salah itu selalu kita lakukan. Namun kewajiban kita saling mengingati. Mungkin saat ini kami mengingatkan, nanti saatnya, pada masanya, hadirin jamaah sekalian mengingatkan kami. Semua itu akan terjadi. Dengan ini, mari kita saling mengingatkan satu sama lain agar tetap kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Jangan sampai yang dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau kana Adam wadiyan la labtagha thalithan." Seandainya anak Adam itu dikasih dua lembah emas, harta, maka akan menanyakan yang ketiga. Wala yamlau jawab bani Adam illa turab. Mereka tidak akan merasakan cukup, tidak akan merasakan puas perutnya kecuali disumpal tanah. Wa yaqulu Allah ala man taba. Dan Allah kasih kesempatan, bertobatlah kamu, bertobatlah kita. Sesungguhnya Allah menerima taubat kita. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, Rasulullah menegur kita karena manusia sifat
Yang pertama adalah tamak, rakus, ambisi dengan duniawi, menuhankan duniawi, menuhankan pekerjaannya sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambisi, sudah dapat 2 emas, ladang emas, harta berlimpah ruah, masih ingin yang ketiga, lalai dengan hartanya, lupa dengan akhiratnya. Allah tak ia dekati. Kenapa? Karena pesona dunia yang sudah merasuk dirinya. Ayuhal hadirin jama'atul rahimahumullah. Banyak sekali rezeki yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita tak merasa cukup puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah Allah berikan harta yang halal thayyibah, namun karena watak ambisi dengan dunia, tak kenal lagi mana haram, mana halal, semua dipakwas habis. Bagaimana supaya mendapatkan harta benda yang berlimpah ruah? Katanya ia akan mulia di hadapan manusia, padahal di hadapan Allah rendah. Di akhirat tentu neraka jahanam baginya. Ini Rasulullah menegaskan agar kita tidak terlalu ambisi dengan duniawi. Silakan tamak, tapi ingat Allah. Tamak yang bagaimana? Maka daripada itu Allah mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dunia, harta untuk menopang kita beribadah, semangat spirit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita hanya menuhankan harta kita. Kita kumpulkan, kita muliakan harta kita sehingga kita lupa diri. Tak kenal tetangga sebelah, tak kenal dengan saudara sendiri karena harta yang ia punya. Ia merasakan ini jerih payahnya, padahal ia tidak tahu Allah hanya memberikan sebagai ujian. Sebatas mana ia bersyukur dengan pemberian yang Allah berikan. Jika tidak pandai kita bersyukur, tidak qanaah kita, tidak merasa cukup atas pemberian Allah, orang yang sombong di atas dunia itulah mereka yang tak berharap pertolongan Allah, padahal sejatinya yang ia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirin jama'atul rahimakumullah. Maka daripada itu, laisa ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Tidaklah dikatakan orang yang kaya itu hartanya berlimpah ruah, tetapi yang kaya sejati adalah hatinya tentram dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia kaya raya, hatinya dekat dengan Allah luar biasa, surga dunia, surga akhirat pula. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang kaya dunia, kaya akhirat pula. Lalu poin kedua, didapati akhir dari ketamaan yang kita miliki mungkin saat ini. Tidak ada manusia yang merasa puas dengan harta bendanya. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, kau dapati dari hasil pekerjaanmu, selalu kurang, selalu kurang. Kalau itu melalaikanmu dari Allah, akhir dari tamak itu adalah illa turab, kecuali tanah yang menyumpulnya. Tanah simpel dari kematian, kembalinya kita. Kita berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Hanya tanah, hanya kematian adalah jawaban dari ketamaan yang kita miliki saat ini. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum itu terjadi, mungkin di diri kita sudah kita miliki hal tamak itu. Kita sadari sebelum terjadi kematian menghampiri kita. Maka di akhir hadis tersebut, wa yaqulullah man taba. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Allah. Tidak lain kita di dunia ini hanya mengabdi kepada Allah. Allah titipkan kita hidup, diberikan rezeki, diberikan anak, keturunan, harta, jabatan, semua yang kita miliki Allah titipkan. Tapi kita harus sadari, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada. Maka daripada itu, ayuhal hadirin jama'atul rahimakumullah, mari kita tebalkan iman kita. Dengan apa? Menggali pengetahuan. Banyak-banyak menerima informasi agama agar kita tersadari dari hal-hal yang maksiat kita lakukan selama ini. Mungkin kita ingin nasihat agama, malu kita minta nasihat guru-guru, ustaz-ustaz. Dengarkan nasihat-nasihat melalui aplikasi yang sudah ada. Handphone sudah canggih, tapi kau tak pernah hadiri
ceramah agama, tak pernah kau dengar pengajian-pengajian, padahal itu menebalkan keimanan kita. Ayo ajak famili kita, kenali anak istri kita agama fondasi awal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketamaan, sehingga kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa yang akan kembali kepada Allah. Walau kita punya harta, walau kita punya jabatan, sehingga kita cipta alat yang tidak bisa ditembus para malaikat, tidak mungkin, dan itu tidak ada ceritanya. Tidak ada yang bisa menembus kecuali atas izin Allah. Setebal apa bangunanmu agar malaikat tidak masuk ke dalam ruanganmu? Mustahil, mustahil. Kita hamba yang lemah, Allah berkuasa atas segalanya. Siapa yang menopang bumi 7 lapis ini kalau bukan izin Allah? Siapa yang bisa menopang langit tanpa tiang ini kalau bukan izin Allah? Maka mari kita tebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya terkontaminasi, terpengaruh oleh video-video, film-film yang mengarahkan kita sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada tolak ukurnya, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa sudah bisa membedakan mana benar, mana salah? Masih mengikuti hal-hal yang salah. Seringkali kita dapati anak keturunan kita berpacaran, sedangkan Allah terangkan dalam Al-Quran jangan berpacaran. Kenapa? Tidak kita pangkas dari awal kita didik anak kita dengan agama. Mudah-mudahan dengan nilai agama anak-anak kita terhindar dari pergaulan bebas, dari nafzah narkoba yang sudah merajalela. Mari kita sadarkan diri kita, keluarga kita agar menjadi hamba Allah yang memang benar-benar bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.